Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siang atau malam dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga diri, jaga keluarga. Pada kesempatan hari ini, guru mendapatkan tugas untuk menyampaikan tentang pendidikan karakter. Nah, tahukah kalian apa yang menyebabkan meningkatnya kebiasaan menyontek, berbuat curang, tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, dan malas? Semua itu karena pribadinya tidak memiliki karakter. Nah, apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter itu secara sederhana diartikan sebagai pendidikan karakter itu adalah usaha yang bisa kita lakukan agar mempengaruhi karakter siswa. Dari yang tadinya kebiasaan yang menyontek menjadi pribadi yang jujur, dari yang biasanya memiliki kebiasaan berbohong menjadi pribadi yang jujur, dari yang semula memiliki kepribadian malas menjadi disiplin dan tanggung jawab, dari yang sebelumnya memiliki kepribadian kurang bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab, dari yang semula memiliki kepribadian tidak suka membantu menjadi suka membantu, dari yang semula berkepribadian kurang religius menjadi pribadi yang religius, taat beragama, kemudian cinta tanah air. Nah, apa itu karakter sendiri? Karakter adalah cara berpikir dan perilaku individu, hidup dan bekerja sama dalam keluarga dan bermasyarakat. Jadi karakter itu merupakan cara berpikir seseorang dalam keluarga dan masyarakat. Nah, karakter siswa yang bagaimana sih yang kita harapkan? Yang kita harapkan ada beberapa butir, ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter. Di antaranya adalah religius, itu hubungannya dengan Tuhan, jujur, hubungannya dengan tidak berbohong, berkata dan berbuat sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Kemudian toleransi merupakan sikap tenggang rasa peduli, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, dan rasa ingin tahu. Lalu selanjutnya, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. 18 nilai-nilai pendidikan karakter tersebut kita ringkas menjadi 5 pilar. Yang pertama religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, dan yang kelima integritas. Kelima pilar pendidikan karakter tersebut terangkum dalam tepuk PPK. Tepuk PPK bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari yang pertama, religius. Religius hubungannya adalah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah, yaitu terkait dengan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Apabila kita melanggar kewajiban
Tanggung jawab kita, hukuman ke kita langsung dari Tuhan. Contoh dari penerapan religius adalah beribadah. Kemudian toleransi antar umat beragama. Penerapan beribadah pada saat masa pandemi ini bisa kalian laksanakan di rumah masing-masing apabila kita memiliki tanggung jawab beribadah tanpa disuruh orang tua, tanpa disuruh bapak ibu guru, kalian melaksanakan dengan ikhlas, tanpa ada beban, tanpa ada paksaan. Kemudian contoh yang kedua, toleransi antar umat beragama. Apabila kita memiliki teman yang berbeda agama, kita bisa memaklumi, memberikan waktu dan tempat saat mereka akan melaksanakan beribadah dan tidak mengganggu teman yang lain yang berbeda agama saat melakukan ibadah. Selanjutnya adalah jika ada gambar bendera, mengingatkan kita pada cinta tanah air, karena bendera kita adalah sangsaka merah putih, yaitu nasionalis. Apa itu nasionalis? Nasionalis mengingatkan kita pada pribadi yang mementingkan bangsa dan negara, cinta tanah. Contohnya, apresiasi budaya, cinta tanah air. Apa itu apresiasi budaya? Apresiasi budaya adalah budaya yang kita miliki, kita lestarikan dan menghormati budaya daerah lain, tidak mengejek budaya daerah lain. Selanjutnya, jika kita mengamalkan rasa cinta tanah air, kita tidak membenci negara kita sendiri dan tidak terlalu mencintai negara yang lain. Selanjutnya adalah mandiri. Apa itu mandiri? Mandiri tidak tergantung pada orang lain. Contohnya, tangguh dan kreatif. Sebisa mungkin, apa yang bisa kita lakukan tidak meminta bantuan orang lain. Kemudian kreatif. Kreatif selalu berusaha meningkatkan kualitas diri kita dalam hal apapun. Selanjutnya, gotong royong. Dalam gambar sudah terlihat di situ bahwa pekerjaan yang dilakukan bersama-sama akan cepat selesai. Maka dari itulah gotong royong sangat penting kita lakukan. Kerjasama, saling membantu. Contoh lain adalah musyawarah dan solidaritas. Apabila ada permasalahan, kita tidak menyelesaikannya dengan sendiri, tetapi kita musyawarahkan dengan orang di sekitar kita. Selanjutnya, integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah komitmen dan kesetiaan. Contohnya, orang yang berintegritas adalah orang yang bertanggung jawab dan memiliki kejujuran. Untuk siswa sekolah dasar, pada dasarnya kejujuran adalah sangat penting. Pada saat mengerjakan ujian, diperlukan sifat integritas dan tanggung jawab. Lalu, bagaimanakah implementasi pendidikan karakter di masa pandemi? Kita rinci satu persatu. Yang pertama, religius. Yang bisa kita lakukan adalah sholat 5 waktu.
karena memang itu kewajiban sebagai umat muslim. Tidak perlu diperintah orang tua, tidak perlu diperintah oleh guru, tidak perlu diperintah kakak. Kita sholat 5 waktu dengan ikhlas, tanpa ada rasa berat atau keterpaksaan. Lalu, contoh yang kedua, mengaji. Dengan adanya pandemi seperti ini, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu berzikir. Bagaimana agar kita bisa selalu mendekatkan diri pada Tuhan? Yaitu dengan mengaji. Anak-anak bisa mengaji, yang bisa Iqra, yang sudah Al-Quran, bisa mengaji Al-Quran. Lalu selain membaca Al-Quran atau membaca Iqra, kita juga memiliki kewajiban mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam melakukan pengamalan Al-Quran dan Al-Hadis, yang kita lakukan adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Perintah Allah adalah sholat 5 waktu, taat beragama, kemudian menjauhi larangan Allah yaitu termasuk tidak berbohong, tidak melakukan perbuatan maksiat. Itu merupakan menjauhi larangan Allah. Satu lagi, dalam hal religius diperintahkan kepada kita agar kita menjadi manusia yang birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Birrul walidain adalah berbakti kepada orang tua. Dengan kita berbakti kepada orang tua, maka kita bisa memiliki sifat jujur, rajin, kemudian membantu, suka menolong. Itu juga termasuk birrul walidain, berbakti pada orang tua. Karena dengan kita jujur, rajin, suka menolong orang lain, tidak malas, rajin belajar, itu semua bisa membuat orang tua kita bangga. Kita bisa membuat orang tua kita senang. Kita tidak menyakiti hati orang tua kita. Dengan apa yang kita lakukan itu, kita bisa berbakti pada orang tua karena orang tua bangga terhadap kita, tidak sedih, tidak kecewa dengan apa yang kita lakukan. Selanjutnya, nasionalis. Dalam hal masa pandemi seperti ini, sikap kita adalah menuruti anjuran pemerintah. Bagaimana anjuran pemerintah pada saat masa pandemi seperti ini? Pada saat pandemi seperti ini adalah dengan menaati protokol kesehatan. Menaati protokol kesehatan seperti pada masa PPKM darurat dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli ini, diperintahkan kepada kita untuk tidak keluar kota. Kita ikuti saja anjuran pemerintah, karena pasti anjuran pemerintah tersebut bermanfaat pada diri kita dan bermanfaat untuk orang lain. Diperintahkan tidak berkerumun, kita ikuti saja tidak berkerumun. Kemudian menjaga kesehatan, memakai masker, kita ikuti saja. Itu juga termasuk mengamalkan sikap nasionalis. Selanjutnya adalah mandiri. Pada sikap mandiri ini, pada masa pandemi bisa kita lakukan dengan di rumah. Ketika ada tugas, itu kita mengerjakan sendiri, tidak dibantu orang tua, apalagi dituliskan orang tua. Kemudian di rumah itu pasti ada kegiatan rumah tangga ya, seperti mencuci piring, mencuci baju, merapikan kamar tidur. Usahakan hal-hal tersebut tidak
meminta bantuan orang tua, apalagi menyuruh. Jangan sampai kalian suul adab. Jadi kalau kalian itu menyuruh orang tua melakukan ini, ambilkan ini, lakukan itu, cucikan baju lah, cucikan piring lah, itu namanya tidak beradab. Tidak beradab itu hubungannya dengan Tuhan. Jadi kalau tidak beradab itu kita berdosa, kita tidak berbakti pada orang tua. Jadi tolong ya anak-anak, kalau di rumah kegiatan yang bisa kalian lakukan seperti mencuci piring, mencuci baju, ataupun makan, itu ambil sendiri ya. Jadi tidak diambilkan orang tua. Berusaha mandiri. Itu merupakan penerapan dari pendidikan karakter yang ketiga, yaitu mandiri. Jika kalian tidak melakukan hal tersebut, maka kalian termasuk siswa yang tidak berkarakter. Selanjutnya adalah gotong royong. Gotong royong saat di rumah, kalian berusaha membantu orang tua, kakak atau adik, jangan malah merepotkan. Seperti ketika orang tua sibuk, anak-anak membantu. Sebisanya, jadi nggak terlalu berat, nggak apa-apa. Sebisanya cuma mencuci piring ya mencuci piring. Bisanya mencuci sayuran, begitu ya. Selanjutnya membantu sesama. Pada saat pandemi seperti ini banyak tetangga-tetangga kita yang sakit. Kita bisa membantu. Apabila COVID itu kan tidak boleh kontak langsung. Nah, kalian bisa meletakkan makanan di depan rumah saat ada yang isolasi mandiri. Kalian punyanya apa? Panenan apa? Misalkan panenannya kacang, bisa meletakkan kacang rebus. Atau panenannya kalian jagung, bisa meletakkan jagung rebus atau apa. Nah, itu ya, jadi membantu itu tidak melulu materi. Apa yang kamu punyai bisa kamu berikan. Lalu yang terakhir adalah integritas. Sikap kita dalam mengamalkan integritas ini, yang pertama jujur, yang kedua tidak menyontek, yang ketiga bekerja keras dan tanggung jawab. Jujur saat melaksanakan ulangan harian atau ujian, kalian tidak tengok kanan, tengok kiri, tidak membuka buku, itu namanya jujur. Saat ditanya bapak ibu guru orang tua, main dari mana? Kalian harus menjawab dengan jujur. Lalu tidak menyontek dan bekerja keras, tanggung jawab. Saat diberikan tugas oleh guru, tolong kerjakan dengan tanggung jawab. Kalian harus merasa bahwa itu merupakan kewajiban kalian, itu kebutuhan kalian, itu bukan kebutuhan bapak ibu guru, tapi itu adalah kebutuhan kalian, karena masa depan kalian yang menentukan adalah kalian sendiri. Bapak ibu guru bukan orang yang menentukan masa depan kalian. Bapak ibu guru hanya membantu. Jadi masa depan kalian ada di tangan kalian. Kalau masa muda kalian digunakan untuk bermalas-malasan, bu guru tidak menjamin ke depannya bagaimana. Ya, jadi tolong dari sejak kecil kita berusaha untuk mandiri, bekerja keras, disiplin, tanggung jawab. Apa yang menjadi tugas kalian lakukan, agar nantinya kalian menjadi pribadi yang bermanfaat, sukses dunia dan akhirat. Selamat menjadi siswa yang berkarakter. Selamat mengamalkan 5 sikap pendidikan karakter agar nantinya kalian menjadi siswa-siswi yang sukses dunia dan sukses akhirat. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.